Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Pada malam hari ini, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang EYD dan penggunaannya dalam surat. Sebelum kami mempresentasikan materi perkuliahan pada malam ini, izinkan saya selaku moderator memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya Indi Hoir dengan nomor pokok mahasiswa 2020 2150 0138. Dan yang kedua ada Desliha Nur Intani dengan nomor pokok mahasiswa 2020 2150 0285. Dan yang terakhir ada Itiara Ramadania dengan nomor pokok mahasiswa 2020 2150 0310. Penggunaan ejaan. Penggunaan ejaan merupakan aspek penting dalam penulisan surat yang benar. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana antar hubungan antara lambang-lambang itu, pemisahan dan penggabungannya dalam suatu bahasa. Saat ini, bahasa Indonesia menggunakan sistem ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau bisa disingkat juga dengan EYD sebagai sistem tata bahasa yang resmi. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD meliputi penggunaan huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan penggunaan tanda baca. Yang pertama ada penggunaan huruf. Penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama gelar. Bisa juga kehormatan, keturunan, agama, jabatan, dan pangkat yang diikuti nama orang. Contohnya, A. Acara peresmian tersebut akan dipimpin langsung oleh Gubernur DKI Jakarta. Nah, kata gubernur tersebut adalah salah satu contoh huruf pertama dari jabatan. Dan yang B, pemilik perusahaan kami adalah Haji Yusuf Iman. Nah, dari kata Haji Yusuf Iman adalah salah satu contoh huruf pertama dari nama keagamaan yang diikuti nama orang. Yang C, manajer personalia kami akan menghubungi Anda secepatnya. Nah, kata dari manajer personalia adalah contoh dari huruf pertama dari nama jabatan. Nah, yang kedua, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Contohnya, yang A, kami memiliki tenaga asing berkebangsaan Inggris. Dari kata Inggris tersebut adalah contoh dari huruf pertama nama bangsa. Yang B, orang tua dari pemimpin perusahaan ini bersuku Betawi. Nah, dari kata Betawi adalah salah satu contoh huruf pertama dari nama suku. Yang C, kemampuan yang saya miliki adalah berbahasa Jepang aktif. Nah, dari kata Jepang adalah salah satu contoh huruf pertama nama bahasa atau nama bangsa. Yang ketiga, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan peristiwa bersejarah. Contohnya, A. Acara kami akan dilaksanakan pada hari Rabu 15 April 2015. Nah, pada kata hari Rabu tanggal 15 April 2015 adalah salah satu contoh huruf pertama dari nama tahun, bulan, dan hari. Yang B, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, kami mengadakan lomba pidato. Nah, dari kata Hari Sumpah Pemuda adalah contoh dari huruf pertama nama peristiwa bersejarah. Yang ketiga adalah yang C, pemberitahuan mengenai kenaikan harga telah kami sampaikan akhir September lalu. Nah, dari kata September adalah sebagai salah satu contoh huruf pertama dari nama bulan. Yang keempat adalah huruf kapital digunakan dalam singkatan nama gelar dan sapaan. Contohnya, yang A. Narasumber dalam seminar kali ini adalah Dr. Dr. Rania Sabrina, MM. Nah, dari gelar tersebut adalah salah satu contoh dari huruf kapital yang bisa digunakan dalam singkatan yang diikuti oleh nama. Nah, yang kedua, yang B, adalah Anda dapat menghubungi Bapak Feren untuk informasi lebih lanjut. Nah, dari kata Bapak adalah
Salah satu contoh huruf kapital yang digunakan dalam singkatan nama atau gelar sapaan. Selanjutnya B. Penggunaan huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menulis nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Selain itu, huruf miring juga digunakan untuk menuliskan ungkapan bahasa asing atau bahasa daerah. Contohnya, yang pertama, kami telah mengirimkan permohonan maaf melalui harian Media Indonesia. Yang kedua, Anda dapat melihat katalog kami yang berisi produk yang up to date. Yang ketiga, perusahaan kami menawarkan buku terbaru berjudul Cermat Bahasa Indonesia. 2. Penulisan kata. Dalam bahasa Indonesia, dikenal bentuk kata dasar, kata berimbuhan, kata ulang, dan gabungan kata. Berikut penulisan kata yang perlu diperhatikan. 1. Kata dasar ditulis sebagai suatu kesatuan yang berdiri sendiri. Contoh, kirim, surat, nomor, alamat, dan hormat. 2. Kata berimbuhan ditulis serangkaian dengan imbuhannya. Ada awalan, sisipan, dan akhiran. Contoh, 1. Dikelola. Kata dasar kelola mendapat awalan di. B. Sinambung. Kata dasar sambung plus sisipan in. C. Temuan. Kata dasar temu mendapat akhiran an. C. Bentuk gabung yang mendapat awalan dan akhiran, penulisannya tetap terpisah, sebab awalan dan akhiran hanya melekat pada satu kata. Contoh, 1. Bertanggung jawab. 2. Terima kasih. 3. Garis bawahi. D. Bentuk gabung yang mendapat awalan dan akhiran ditulis serangkai menjadi satu. Contohnya dilipat gandakan. 1. Lipat ganda mendapat konflik ikan. 2. Penghancur leburan. Hancur plus lebur mendapat konflik pengan. 3. Menyebar luaskan. Sebar luas konflik menkan. 4. Pemberitahuan. Beritahu konflik pengan. Kata majemuk ditulis terpisah sebagai dua kata atau lebih. Contohnya itu kerjasama, duta besar, orang tua, mata pelajaran, dan tanda tangan. Apabila unsurnya hanya digunakan dalam bentuk gabung atau tidak pernah digunakan berdiri sendiri walaupun artinya jelas, kata tersebut harus ditulis serangkai dengan unsur lainnya. Contoh, 1. Pasca sarjana. 2. Subseksi. 3. Multilateral. 4. Prasejahtera. 5. Semi profesional. Selain itu, gabungan kata sudah dianggap satu kata karena hubungannya sudah padu benar, sehingga tidak dirasakan lagi sebagai dua kata. Penulisannya di serangkaian. Contoh, 1. Duka cita. 2. Barangkali. 3. Manakala. 4. Olahraga. 5. Sukarela. F. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Fungsi depan adalah menunjuk tempat atau arah. Contoh, 1. Kami akan menempatkan Anda di Bandung. 2. Rapat kemarin membahas program untuk 2 tahun ke depan. 3. PT Sentosa Karya Utama menerima calon karyawan dari berbagai daerah. G. Partikel pun dipisahkan penggunaannya dari kata yang mendahuluinya, kecuali meskipun, adapun, sesungguhnya, dan seterusnya. Contoh, 1. Jika Anda menghendaki, kami pun akan setuju dengan keputusan tersebut. 2. Tidak satupun karyawan kami lulusan S2. H. Partikel per orang yang berarti mulai setiap demi ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahulunya atau mengikutinya. Contohnya, 1. Semua karyawan akan mendapatkan kenaikan gaji per 1 Februari. 2. Harga kain kebaya yang kami tawarkan 80.000 per meter. 3. Untuk menjaga keterampilan, semua dokumen dimasukkan ke dalam amplop satu persatu. I. Penulisan kata bilangan tingkat dapat dilakukan dengan 3 cara berikut. Contoh, 1. Pihak 1 bertindak sebagai pemberi kuasa dan pihak 2 sebagai penerima kuasa. 2. Pihak ke-1 bertindak sebagai pemberi kuasa, sedangkan pihak kedua penerima kuasa.
3. Pihak ke-1 sebagai pemberi kuasa dan pihak kedua sebagai penerima kuasa. 3. Penulisan unsur serapan. Bahasa Indonesia sering dengan perkembangannya menyerap unsur dari bahasa daerah maupun asing. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas golongan besar. Pertama, unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti resuval, setokok, exploitation, the term for term, digunakan dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi pengucapannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur pinjaman yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, diusahakan agar ejaannya hanya diubah seperlunya, sehingga bentuk dalam bahasa Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bahasa asalnya. Dalam prosesnya, penyerapan unsur dari bahasa daerah tidak menimbulkan masalah, karena sebagian besar diserap secara utuh, berbeda dengan kata asing penyerapannya. Diatur dalam beberapa ketentuan. Kata asing, activity, yang salah itu aktif, aktivitas, benarnya itu aktif, aktivitas. Analisis, analisa, analisis. Blank, blanko, blanko. Koordinator, koordinasi, koordinasi. Kompleks, kompleks, kompleks. Direktor, direktur, direktur. Description, deskripsi, deskripsi. Efektif, efektif, efektif. Frekuensi, frekuensi, frekuensi. Februari, Februari, Februari. Hipotesis, hipotesa, hipotesis. Ideal, ideal, ideal. Kwitansi, kwitansi, kwitansi. Legalization, legalisir, legalisasi. Manajemen, manajemen, manajemen. Method, metode, metode. 4. Penggunaan tanda baca. Tanda baca yang kita ketahui dalam bahasa Indonesia berjumlah 15. Namun, tidak semua tanda baca tersebut digunakan dalam penulisan surat. Berikut adalah tanda baca yang bisa digunakan. A. Tanda titik. 1. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contoh, A. Kami akan segera menandatangani kontrak tersebut. B. Atas perhatian Ibu, saya ucapkan terima kasih. 2. Tanda titik digunakan pada akhir singkatan nama orang. Contohnya, A. H. Nasution. B. Arifin C. Nur. 3. Tanda titik digunakan pada akhir singkatan nama gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Contohnya, A. Prof. Profesor. B. S. H. Sarjana Hukum. C. Kol. Kolonel. D. DT. Datuk. E. RD. Raden. F. SDR. Saudara. G. NY. Nyonya. 4. Tanda titik digunakan pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum. Pada singkatan yang terdiri dari 3 huruf atau lebih hanya dipakai 1 tanda titik. Contohnya, A. N. atas nama, B. U. B. untuk beliau, C. U. P. untuk perhatian, D. YTH. yang terhormat, E. DSB. Dan sebagainya, F. TSB. tersebut. Kemudian 5. Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, detik yang menunjukkan waktu. Contohnya, A. Pukul 13.30 atau pukul 13:30. B. Pukul 5.10
atau pukul 5:10:08. B. Tanda koma. 1. Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam penulisan alamat atau nama tempat yang penulisannya berurutan ke samping. Contohnya, A. Anda dapat langsung menemui kami di Jalan Apel, nomor 70, Rawamangun, Jakarta Timur. B. Bandung, Jawa Barat, Indonesia. 2. Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur rincian yang jumlahnya lebih dari 2. Contohnya, A. Peluncuran buku terbaru kami akan diadakan di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Balikpapan. B. Perusahaan kami melayani jasa pengiriman surat, barang, dan dokumen. 3. Tanda koma digunakan untuk memisahkan dua kalimat setara jika kalimat yang kedua didahului oleh kata melainkan, tetapi, sedangkan. Contohnya, A. Rio bukan manajer penjualan, melainkan manajer produksi. B. Produksi perusahaan semakin menurun, sedangkan permintaan semakin meningkat. 4. Tanda koma digunakan di belakang ungkapan penghubung antar kalimat. Contohnya, A. Oleh sebab itu, pencairan dana dari rekening Bapak tertunda 2 hari. B. Jadi, pengiriman barang harus segera dilakukan. C. Tanda titik 2. 1. Tanda titik 2 digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau penguraian. Contohnya, A. Barang-barang yang harus dipersiapkan adalah titik 2. Meja, kursi, dan papan tulis. C. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada mempunyai 3 program studi, titik 2. Akuntansi, ilmu ekonomi, dan manajemen. 2. Tanda titik 2 digunakan sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contohnya, A. Kami mengharap kehadiran Anda pada hari titik 2 Sabtu, tanggal titik 2 24 November 2015, waktu titik 2 16.00 WIB. B. Ketua, titik 2 Gary Ginanjar, M. Home, Sekretaris titik 2 Sinta Maharani, M. SC, Bendahara titik 2 Kirana Nadia, S. E. D. Tanda garis miring. 1. Tanda garis miring digunakan di dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 takwin. Contohnya, A. Nomor titik 2 23 garis miring SPK garis miring V garis miring 2015. B. Jalan Kenanga Blok B garis miring 19. C. Tahun akademik 2015 garis miring 2016. 2. Tanda garis miring digunakan sebagai pengganti kata atau tiap, dan per. Contohnya, A. Harganya 60.000 per meter. B. Surat ini ditunjukkan untuk mahasiswa atau mahasiswi. Demikian materi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.